Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan yakni Dr. Helna Nilis MPD. Saya yang akan memaparkan materi yang berjudul hubungan antara perkembangan dan pendidikan. Sebelumnya nama saya Suhardi, NIM 2212200058. Baik, tujuan hubungan antara perkembangan dan pendidikan yaitu memahami hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Gambaran yang tepat tentang pola perkembangan dapat dijadikan dasar pemahaman anak serta memiliki nilai ilmiah praktis, yaitu pengetahuan tentang pola perkembangan akan membantu pengetahuan tentang apa yang diharapkan anak pada usia tertentu. Dan keberhasilan suatu pembangunan memerlukan bimbingan dan arahan. Pengetahuan tentang pola perkembangan memungkinkan orang untuk dapat membimbing proses belajar anak pada waktu yang tepat, yaitu pada masa peka yang merupakan masa paling tepat bagi perkembangan kemampuan tertentu. Selanjutnya, ada pula prinsip-prinsip perkembangan meliputi 1. Perkembangan melibatkan adanya perubahan. Perkembangan selalu ditandai dengan perubahan-perubahan progresif yang bertujuan untuk memungkinkan manusia menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan melalui realisasi diri dan mencapai kemampuan genetik. 2. Perkembangan awalnya lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Perkembangan merupakan suatu proses kontinum di mana perkembangan sebelumnya akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. 3. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar dalam kehidupan. Seringkali sulit untuk membedakan perubahan yang merupakan hasil belajar dari perubahan karena kedewasaan. Hasil antara kedua pembelajaran tersebut seringkali terintegrasi, hanya dapat ditandai bahwa perubahan akibat pembelajaran diperoleh dengan usaha dan latihan yang disadari. Oke, selanjutnya B. Pengertian pendidikan. Pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan keterampilan serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Adapun pendidikan ada 3, yaitu nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Pengetahuan dapat ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang diketahui, pedoman dalam membentuk suatu tindakan seseorang, dan dapat juga didefinisikan sebagai hasil penginderaan terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dan dilewati berdasarkan pengalaman. Nah, keterampilan adalah kemampuan manusia dalam menggunakan pikiran, ide, serta kreativitas, mengubah atau membuat sesuatu menjadi nilai lebih sehingga sesuatu tersebut memiliki nilai yang lebih bermakna.
Nah, selanjutnya mengidentifikasi dimensi manusia. Dimensi kemanusiaan adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mesti dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga atau rumah tangga, yang kemudian dilanjutkan melalui jenis dan jenjang pendidikan formal. Pada hakikat, manusia terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir. Adapun dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Nah, dimensi manusia menurut pandangan Islam, yaitu dalam konsep Islam manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi imaterial, yaitu ruh atau jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Quran Surat Yasin surat ke-36 ayat 78 sampai 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil izama wa hiya rumim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Surat Quran Surat Yasin ayat 78 sampai 79. Lanjut, analisis potensi. Analisis potensi dapat diartikan sebagai mengkaji secara ilmiah rincian semua kekayaan atau sumber daya baik fisik dan non-fisik pada area atau wilayah tertentu, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan tertentu. Potensi pendidikan manusia merupakan suatu kemampuan manusia dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk dapat mendewasakan kemampuannya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, ruhani atau spiritual, dan akal atau min. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Nah, pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia karena pada akhirnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri sendiri, dapat memelihara dirinya sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orang tuanya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari kesimpulan PPT ini yaitu setiap manusia membutuhkan pendidikan. Karena melalui pendidikan manusia dapat mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Pendidikan tidak serta-merta terbentuk tanpa adanya pendamping dan pendukung. Jadi di dalam berdirinya pendidikan itu harus terdapat rencana yang tersusun secara sistematis dan juga butuh manusia untuk penunjang jalannya pendidikan yang disebut sebagai peserta didik. Nah, peserta didik ini dibagi menjadi beberapa jenjang, yaitu pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Dan melalui pendidikan pula perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik. Dan melalui pendidikan kemampuan setiap individual di bumi, setiap individu dimurni. Karena itulah manusia memerlukan pendidikan layak. Pendidikan salah satu contohnya kebudayaan
yang selalu berkembang. Sesuatu perkembangan zaman. Manusia yang baik adalah manusia yang dapat melestarikan kebudayaannya. Karena manusia sebagai makhluk budaya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.